Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus lahir dalam konteks Yahudi. Yesus lahir dalam satu keluarga Yahudi yang memelihara dan melaksanakan adat istiadat agama Yahudi tanpa cacat. Apa hubungannya dengan pesta kita hari ini, pesta keluarga kudus dari Nazaret? Gereja Kudus sudah memiliki pesta perayaan untuk masing-masing anggota keluarga kudus ini. Namun saudara-saudari yang baik, hari ini gereja mau merayakan mereka bersama-sama dalam satu pesta. Pesta keluarga kudus. Pesta yang ditetapkan tahun 1921 oleh Paus Benediktus ke-15 ini fokus pada kehidupan religius satu keluarga yang karena itu Allah semakin berkenan kepada manusia. Dengan merayakan bersama-sama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, gereja mau menghadirkan keluarga Nazaret ini sebagai model keluarga Kristiani. Karena ini adalah model, maka mari kita belajar sedikit dari model ini lewat Injil pada hari ini. Injil hari ini mewartakan ketika genap waktu penahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang baik, dalam satu perjalanan ke Yerusalem, keluarga ini memenuhi atau melaksanakan dua hukum sekaligus. Satu, hukum penahiran Maria sesudah melahirkan. Kedua, hukum mempersembahkan setiap anak sulung kepada Yahweh. Mari kita renungkan hukum yang pertama. Setelah melahirkan seorang anak, seorang wanita secara ritual dianggap najis sampai pada periode tertentu. Hukum Taurat dalam kitab Imamat bab 12 mengatakan, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Selanjutnya, 30 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan hari-hari penahirannya. Bila sudah genap hari-hari penahirannya, maka untuk anak laki-laki haruslah dibawa seekor domba berumur setahun sebagai korban. Tapi kalau wanita itu tidak mampu, maka dia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati sebagai korban. Karena miskinnya, keluarga ini tidak sanggup mempersembahkan domba. Mereka hanya sanggup membawa sepasang burung merpati sebagai persembahan. Tapi kita lihat, keterbatasan ekonomi ternyata tidak mengurangi ketaatan Maria kepada Yahweh untuk penahirannya. Inilah untuk kita. Semoga semakin banyak ibu yang demikian, yang peduli pada ketaatan kepada Tuhan. Yusuf juga demikian. Dia menemani Maria istrinya untuk pengudusan istrinya. Inilah untuk kita. Semoga semakin banyak suami yang peduli pada kekudusan istrinya. Inilah untuk kita. Semoga semakin banyak orang tua yang mempersembahkan anaknya di bait Allah untuk Tuhan. Hukum yang kedua adalah mempersembahkan bayi itu di bait Allah kepada Yahweh. Saudara-saudari terkasih,
Pada zaman keluaran di Mesir, semua anak sulung orang Mesir mati. Karena kebebalan Firaun tidak membiarkan orang-orang Ibrani keluar dari Mesir. Sesudah itu, orang-orang Ibrani meyakini bahwa setiap anak sulung, baik manusia pun hewan peliharaan, harus dikurbankan, dikhususkan untuk Yahweh. Untuk budaya-budaya di sekitar mereka, anak-anak sulung benar-benar dikurbankan, disembelih, dan dibakar. Bagaimana dengan orang-orang Ibrani? Yahweh sendiri telah berfirman bahwa Yahweh tidak menghendaki penyembelihan yang demikian. Oleh karena itu Yahweh memilih satu suku, suku Lewi, yang dari suku ini kemudian berasal imam-imam di bait Allah, di sinagoga. Karena telah memilih satu suku, suku Lewi dikhususkan, dikuduskan untuk Yahweh, maka anak-anak sulung ke-11 suku yang lain tidak jadi dikorbankan, disembelih. Gantinya adalah anak-anak sulung ke-11 suku yang lain dibawa ke Kenisa untuk mengikuti ritus pengudusan, mempersembahkan anak sulung kepada Tuhan. Namun yang menarik adalah mereka harus membayar 5 shikal untuk uang pengudusan. Dalam Injil hari ini, Yusuf dan Maria tidak membayar 5 shikal untuk pengudusan bayi itu. Ini sesuatu yang unik. Apa maksudnya? Ya, Yesus datang ke bait Allah bukan untuk dikuduskan seperti anak-anak sulung lain dari ke-11 suku selain Lewi. Yesus datang ke bait Allah dibawa oleh kedua orang tuanya untuk menguduskan dan menyelamatkan. Saudara-saudari terkasih, inilah untuk kita. Semoga semakin banyak anak yang karena melihatnya saja orang lain mengalami kedamaian dan sukacita.